saya di video kali ini. Jadi di video ini saya akan mereview jurnal untuk mata kuliah Anorganik Fisik dengan dosen pengampu Bapak Gebardus Dugeliaman SSI MSc. Namun, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Margareta Marlisa Sutal dengan NPM 52190026, semester 5 kelas A, Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Jadi jurnal yang akan saya review adalah dengan judul Sintesis ZNO, SiO2 dan aplikasinya pada fotokatalis degradasi limbah organik fenol dan penurunan kadar CD2 secara simultan. Pendahuluan, logam berat CD2 banyak digunakan di berbagai industri seperti pelapisan logam, pewarnaan baterai, minyak pelumas, dan bahan bakar. Nah, kadmium ini menjadi polutan berbahaya di ekosistem perairan. Kontaminasi fenol di lingkungan dapat berasal dari udara dan air buangan proses produksi, penggunaan, dan pembuangan produk-produk yang mengandung fenol. Nah, limbah industri yang banyak mengandung fenol diantaranya adalah industri kimia, petrokimia, farmasi, tekstil, dan baja. Nah, di antara berbagai konduktor yang baru dipelajari, seng oksida atau ZNO dapat digunakan dalam dekomposisi polutan organik karena tinggi fotosintesivitas, karakteristik mekanik sangat baik, rendah biaya, dan aman bagi lingkungan. ZNO memiliki pita valensi tepi yang terdiri sekitar 3,37 eV, lubang yang sangat kuat sebagai agen oksidasi dan mampu mengoksidasi molekul organik serta menghasilkan radikal hidroksil dalam air. Silika dioksida atau SiO2 digabungkan dengan fotokatalis semikonduktor untuk meningkatkan produk fotokatalitik. SiO2 memiliki stabilitas termal yang tinggi, kekuatan mekanik yang baik, dan membantu menciptakan katalik baru, situs aktif karena interaksi antara semikonduktor, fotokatalis ZNO2, dan SiO2. Selain itu, SiO2 membantu untuk mendapatkan area permukaan besar serta struktur berpori yang cocok. Yang berikut adalah metode. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat-alat gelas, magnetic stirrer, lampu UV Philips TUV 15 watt, G15T8, Gemisika lamp 308643, lampu tungsten Philips 15 watt, neraca digital atau OHAUS P21, 4 pioner, reaktor, furnace atau Nabertem. Kemudian bahannya itu TOS atau tetraethylorsilika, Zn atau CH3COH2, etanol, Aquades, HNO3, CDSO4, 8H2O, fenol, 4 aminoantipirin, K4FeCN6, dan NH3. Metode yang pertama adalah pembuatan semikonduktor ZNO SiO2, yaitu dengan mensintesis ZNO SiO2 dengan TeOS dan Zn CH3COO2 dengan pengadukan pada suhu kamar yang akan menghasilkan sol gel, kemudian di oven dan dikalsinasi. Yang berikut adalah pelapisan pada kaca TCO. Dengan menggunakan metode Dr. Blade menggunakan batang pengaduk, kemudian dilakukan pemanasan dengan furnace pada suhu 1500 derajat Celcius selama 2 jam. Yang berikut adalah preparasi larutan kerja, yaitu pembuatan larutan fenol dan CDSO4 8H2O masing-masing 1000 ppm, kemudian dilakukan pengenceran menjadi 30 ppm.
Nah, larutan sampel yang akan digunakan untuk fotokatalisis sebanyak 50 ml merupakan campuran larutan fenol dan CdSO4 8H2O dengan perbandingan volume 1:1. Yang berikut adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Itu ditentukan dengan mengukur besar absorbansi larutan sampel pada berbagai panjang gelombang dari 200 sampai 800 nanometer. Yang berikut adalah fotokatalis larutan sampel. Proses fotokatalisis itu dilakukan di dalam reaktor fotokatalisis dan dilakukan penyinaran dengan sinar UVC dan tungsten dalam waktu tertentu, itu bisa 3, 5, dan 7 jam. Yang berikut adalah metode analisis, yaitu larutan fenol baik sebelum dan setelah fotokatalisis dilakukan analisis secara kuantitatif meliputi penentuan nilai absorbansi pada pembentukan kompleks fenol dan 4 amino antipirin menggunakan spektrofotometer UV vis. Kadar C2 dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SAAA. Kemudian pada larutan tersebut tentukan persentase penurunan kadar fenol dan CD2-nya. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, sintesis semikonduktor ZnO-SiO2. Sintesis fotokatalis semikonduktor ZnO-SiO2 dengan metode Sol-Gel dilakukan dengan 2 tahap, di mana tahap pertama pembuatan SiO2 dan kemudian tetratilortosilikat atau TeOS dengan pengadukan selama 1 jam pada suhu kamar dan kecepatan yang konstan memberikan warna larutan jernih. Sedangkan untuk menghasilkan seng oksida berasal dari ZnCH3COO2 yang ditambahkan pada larutan yang mengandung SiO2. Setelah terbentuk ZnO dan SiO2, terbentuk Sol-Gel. Sol-Gel tersebut dioven dengan suhu 800 derajat Celcius selama 24 jam dan kemudian dikalsinasi pada suhu 5500 derajat Celcius selama 3 jam sampai terbentuk serbuk putih. Nah, di gambar ini kita lihat adalah gambar foto fotokatalis ZnO-SiO2. Nah, karakterisasi fotokatalis ZnO2 atau SiO2. Dari hasil SEM itu didapatkan bentuk morfologi permukaan dari ZnO-SiO2 berbentuk seperti granula, di mana terlihat jelas bahwa permukaan pada sampel tidak merata dan terdiri dari gumpalan-gumpalan atau cluster, di mana ukuran butirnya cukup beragam dengan distribusi yang tidak merata pada permukaan sampel. Yang berikut ada gambar hasil analisis dengan EDS. Kemudian ada tabelnya juga, tabel hasil EDS, karakterisasi semikonduktor ZnO-SiO2 dengan XRD. Berdasarkan hasil analisis EDS ini dapat diketahui komponen unsur yang terkandung dalam senyawa hasil sintesis, yaitu unsur Zn, unsur Si, unsur O, dan unsur C. Karakterisasi semikonduktor ZnO-SiO2 dengan XRD digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Pengukuran XRD ini menggunakan tabung anoda Cu dengan 0,154184 nanometer. Dari pola difraksi, ukuran kristal dapat dihitung menggunakan persamaan Debye Scherrer, yaitu X sama dengan 57,3 derajat dikali K dikali alfa kali beta kali cos theta, di mana ukuran kristal sampel diperoleh dari setengah lebar puncak maksimum dari XRD dengan persamaan Scherrer diperoleh ukuran kristal yang berukuran nanopartikel sebesar 27,74 nanometer berbentuk whorled atau heksagonal. Yang berikut adalah gambar dia
difraktogram ZNO SiO2. Nah, berdasarkan hasil difraktogram di atas, dapat dilihat bahwa ZNO SiO2 hasil sintesis menghasilkan peak untuk ZNO yaitu pada 31, 970, 34, 630, 34, 460, 47, 770, 56, 800, 63, 60, 68, 120 dan 69, 260. Kemudian untuk peak SiO2-nya yaitu pada 28,820, 32,840 dan 42,890. Kemudian grafik gambar yang kedua ini adalah grafik hasil analisis dari DRS UV Vis. Kemudian gambar yang kelima itu grafik besarnya energi gap dengan persamaan Kubel-Kamalnik. Nah, dari data DRS UV Vis didapatkan plot dengan panjang gelombang 482,9 nanometer. Berdasarkan persamaan Kubel-Kamalnik didapatkan nilai band gap dari hasil sintesis ZNO SiO2 sebesar 2,56 eV. Yang berikut adalah pelapisan fotokatalis ZNO SiO2 pada kaca TCO. Pembuatan lapis tipis semikonduktor ZNO SiO2 dilakukan setelah pensintesisan ZNO SiO2 yang berupa serbuk ditempelkan pada kaca transparent conductive oxide atau TCO dengan metode Dr. Blade. Pada penempelan ini digunakan polyvinyl alkohol atau PVA untuk membantu menempelkan serbuk semikonduktor ZNO SiO2 pada kaca TCO. Kaca TCO yang digunakan terlebih dahulu dicuci dengan menggunakan aseton dan aquades. Pelapisan pada kaca TCO ini dilakukan dengan setipis dan serata mungkin agar dihasilkan lapisan yang memiliki permukaan yang baik. Kaca TCO yang telah dilapisi pada ZNO SiO2 dikalsinasi pada suhu 1500 derajat Celcius dengan kenaikan suhu secara bertahap selama 2 jam. Yang berikut adalah aplikasi fotokatalis ZNO SiO2. Nah, aplikasi lapis tipis semikonduktor ZNO SiO2 ini dilakukan dengan fotokatalisis untuk pendegradasian limbah fenol dan penurunan kadar logam CD2 dengan variasi waktu kerja. Pendegradasian senyawa fenol dengan reaksi fotokatalis merupakan komponen utama yang penting, yaitu sumber cahaya, senyawa target, oksigen, dan fotokatalis. Fotodegradasi fenol dilakukan dengan bantuan sinar UV dan visible. Pengadukan dilakukan agar sinar yang diberikan dapat mengenai semua bagian fotokatalis secara merata dan memberi kesempatan pada katalis untuk bersinggungan dengan senyawa fenol. Penyinaran dengan sinar UVV dilakukan dengan variasi waktu 3, 5, 7 jam untuk mengetahui aktivitas fotokatalitiknya dan mengetahui waktu optimumnya. Persentase degradasi fenol dengan sinar UV, sedangkan untuk daerah visible didapatkan besarnya persentase degradasi 65,73%. Berdasarkan hasil tersebut, degradasi dengan menggunakan sinar visible memiliki hasil yang lebih besar dibanding dengan menggunakan sinar UV. Hasil ini berkaitan dengan energi gap yang dimiliki oleh fotokatalis ZNO SiO2. Yang berikut adalah gambar grafik presentasi degradasi fenol dengan variasi waktu. Fotodegradasi fenol dilakukan dengan bantuan sinar UV dan visible. Pengadukan dilakukan agar sinar yang diberikan dapat mengenai semua bagian fotokatalis secara merata dan memberi kesempatan pada katalis untuk bersinggungan dengan senyawa fenol. Penyiraman dengan sinar UV dilakukan dengan variasi 3, 5, 7 jam untuk mengetahui aktivitas fotokatalitiknya dan mengetahui waktu optimumnya. Presentasi degradasi fenol dengan sinar UV, sedangkan untuk daerah visible didapatkan besarnya presentasi degradasi 65,73%. Berdasarkan hasil tersebut, degradasi dengan menggunakan sinar visible memiliki hasil yang lebih besar dibanding dengan menggunakan sinar UV.
Hal ini berkaitan dengan energi gap yang dimiliki oleh fotokatalis ZnO-SiO2. Yang berikut adalah grafik presentasi reduksi logam CD dengan variasi waktu. Nah, reduksi logam CD ini terjadi secara simultan dengan adanya senyawa organik fenol pada variasi waktu. Mekanisme fotoreduksi ion CD2+ dengan fotokatalis ZnO-SiO2 yang dikenai sumber sinar UV atau visible akan menghasilkan pasangan elektron E dan hole H+ dengan yang bermuatan positif. Dengan adanya elektron pada permukaan katalis, maka ion CD2+ yang teradsorpsi pada permukaan ZnO-SiO2 akan mengalami reduksi menjadi logam CD. Reduksi kadar logam CD menggunakan sinar UV C15W diukur absorbansi kadar logam CD dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Pada kondisi penyinaran dengan lampu UV, aktivitas reduksi CD2+ lebih tinggi dibandingkan dengan lampu visible. Nah, hal ini terjadi karena intensitas sinar UV lebih tinggi dibandingkan pada lampu visible. Nah, pada hal ini logam CD memiliki energi potensial negatif sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk mereduksi logam CD. Kadar logam CD menggunakan sinar UV C15W diukur absorbansi kadar logam CD dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Berdasarkan grafik keempat, terlihat bahwa peningkatan waktu reaksi menyebabkan bertambahnya jumlah CD2 yang tereduksi dan memberikan waktu optimum pada jam ke-7 dengan besar persentase degradasi logam 56,49%. Sedangkan untuk daerah visible persentase penurunan kadar terbesar 48,64%. Pada kondisi penyinaran dengan lampu UV, aktivitas reduksi CD2+ lebih tinggi dibandingkan dengan lampu visible. Hal ini terjadi karena intensitas sinar UV lebih tinggi dibandingkan pada lampu visible. Pada hal ini, logam CD memiliki energi potensial negatif, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk mereduksi logam CD. Mekanisme dasar fotokatalitik degradasi fenol dan reduksi logam CD terjadi adanya penyinaran dengan lampu UV dan visible. Fotokatalis semikonduktor akan mengabsorpsi foton apabila energi sinar HV sama dengan gap energi atau lebih besar daripada gap energi. Maka elektron pada pita valensi atau HV akan tereksitasi ke pita konduksi dari ZnO-SiO2 yang bersifat semikonduktor. Lubang yang terdapat pada pita valensi inilah yang akan menghasilkan hidroksi radikal yang akan mengoksidasi ikatan dari air sehingga elektron akan dipindahkan dari O2 pada permukaan fotokatalisis sehingga akan dihasilkan superoksida O2-. Elektron ini juga digunakan untuk mereduksi logam CD2. Hidroksi radikal adalah agen pengoksidasi yang digunakan untuk mengoksidasi fenol menjadi hidrokuinon, resorsinol, satekol, dan oksidasi lebih lanjut akan membentuk produk-produk mineralisasi seperti CO2 dan H2O. Radikal hidroksil merupakan agen pengoksidasi kuat, memiliki potensial oksidasi yang cukup besar yaitu 2,8 eV. Hol pada pita valensi dinetralkan muatannya oleh presious reduktor. Yang berikut adalah kesimpulan. Dari hasil karakterisasi dengan SEM-EDS dapat diketahui morfologi tidak merata dan terbentuk granula. Hasil karakterisasi XRD terbukti bahwa sudah terbentuk komposit ZnO-SiO2 yang terbentuk woosit heksagonal dengan ukuran kristal sebesar 27,73 nanometer. Hasil karakterisasi DRS UV-Vis dapat diketahui bersama energi gap dari fotokatalisis ZnO-SiO2 sebesar 2,56 eV. Fotokatalisis semikonduktor ZnO-SiO2 selama 7 jam mampu mendegradasi fenol sebesar 65,73% dan mereduksi logam CD sebesar 48,64% secara simultan pada daerah visible. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.